Hari ini kita akan membahas satu tema yang bisa dibaca di depan, judulnya Cafeteria Christianity. Kalau teman-teman buka di Instagram mungkin itu postnya salah ketik ya. Harusnya KVT pakai E, tapi di Instagram yang di post pakainya A. Kalau A Indonesia, kalau E bahasa Inggris. Mungkin itu typo. Nah mungkin beberapa teman-teman yang nggak tahu namaku siapa di depan ada. Nah mungkin teman-teman yang nggak tahu arti kafeteria apa, nah aku akan kasih tahu arti dari kafeteria. Kafeteria adalah sebuah tempat makan atau ya resto gitulah, yang makanannya itu kita bisa ambil sendiri. Jadi gitu ya, makanannya kita bisa ambil sendiri. Tapi selain itu, kafeteria juga bisa diartikan sebagai kantin atau juga dari bahasa Spanyol artinya coffee shop. Jadi ada gambaran apa itu kafeteria. Nah hari ini ya sekarang aku ingin mengundang dua orang untuk maju ke depan. Oke, kita kenalan dulu nih. Yang ini Mas Arif sudah tahu lah. Yang sebelah sana namanya Zevanya. Oke. Nah, kalau kita pergi ke tempat makan, gitu kan. Kira-kira apa ya? Apa yang membuat kita memilih tempat makan itu? Jadi, kriteria apa yang kita miliki kalau kita mau pergi ke tempat untuk memilih tempat makan? Nah, Mas Arif ini kan salah satu influencer di bidang itu kan. Ya, sudah merayakan 1 tahun situ sini, nah pasti sudah pro dalam memilih tempat makan. Nah silakan Mas, apa kriterianya? Kalau buat aku dari harga nggak ada masalah ya. Makanan enak nggak enak itu tergantung masing-masing selera. Kalau aku sih lebih ke lokasi sih, tempat Instagramable apa enggak gitu. Oke, sekarang yang kedua deh. Kalau misalkan teman-teman ini orang dua kan datang ke gereja kan. Misalkan di gereja bisa memilih tema untuk materi firman. Kira-kira mau firman temanya apa? Jujur ya. Tema apa maksudnya? Tema firman. Tema firman. Kalau soal pemuritan kayaknya udah bosen ya. Pemuritan kita kan udah bagus. Terus apa ya namanya? Mungkin soal lebih ke influencing others sih. Mujizat kali ya. Kalaupun kita ke kafeteria yang kita bisa ambil sendiri makanannya, paling enggak kita akan ngambil makanan yang kita suka. Enggak mungkin kita enggak suka pare terus kita ngambil pare, enggak mungkin. Pasti kita hanya akan mengambil makanan yang kita suka. Nah tadi masalah firman mau bahas tentang apa, aku tidak punya otoritas, itu urusan Koyugi. Nah cuma yang ingin aku bahas di sini, mungkin tempat makan kita bisa milih, tema firman mungkin kita bisa milih. Tapi bagaimana dengan saat kita membaca Alkitab? Apakah kita melakukan hal yang sama? Apakah kita mengambil ayat Alkitab yang kita suka dan membuang ayat Alkitab yang tidak kita suka? Apakah kita hanya mau membaca bagian Alkitab yang kita suka dan membuang bagian Alkitab yang tidak kita suka? Kamu harus bayar harga, kok mau, jangan dibaca. Orang yang kehilangan nyawanya akan mendapatkan nyawanya. Orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Wah ini ajaran apa lagi nih? Ya kan? Kalau mau ikut aku harus sangkal diri pikul salib. Sudah tahun 2020, masa suruh mikul salib. Dan macam-macam. Kita nggak mau yang kayak gitu. Maunya yang enak-enak. 5 roti 2 ikan jadi banyak. Terus ya pokoknya yang enak-enak lah, air jadi anggur, menyenangkan. Apalagi kalau anggurnya bisa bikin mabuk, menyenangkan sekali. Nah bagaimana dengan saat kita membaca Alkitab? Kalau teman-teman memilih-milih ayat Alkitab yang teman-teman mau baca, itu namanya Cafeteria Christianity. Jadi kekristenan kafeteria, kekristenan pilih-pilih. Aku mau yang ini aku baca, aku tidak mau yang ini aku buang, aku mau yang ini aku baca, dan seterusnya. Itu Cafeteria Christianity. Nah terus kenapa kalau gitu? Salah satu bapak gereja tahun 300-an sampai 400-an, Agustinus, mengatakan, if you believe what you like in the Gospels and reject what you don't like, it's not the gospel you believe, but yourself. Jadi kalau teman-teman baca Alkitab, mengambil yang teman-teman suka, membuang yang nggak suka, itu bukan Alkitab. Itu diri teman-teman sendiri. Kok bisa? Sabar. Nggak mau, itu berarti teman-teman, bukan orang yang sabar.
suruh sangkal diri pikul salib, wah nggak mau baca. Itu kan teman-teman berarti. Dan seterusnya. Ini quote yang luar biasa bagus sekali. Jadi kalau kita mau ngambil yang kita suka, yang sama mau buang yang kita nggak suka, itu kita nggak membaca Alkitab. Itu diri kita sendiri. Kita sedang membaca diri kita sendiri. Oleh karena itu, mungkin banyak dari teman-teman yang sudah melakukan hal itu, makanya hari ini aku ingin buka-bukaan tentang apa itu Injil. Dan ini cocok dengan tema utamanya Radical Discipleship, dari kata radik artinya akar, jadi tahu akar dari pemuritan. Dari ini kita akan buka-bukaan tentang apa akar dari pemuritan. Sebelumnya aku ingin tanya sama teman-teman nih, tolong jujur ya. Seberapa banyak di antara kita yang mengaku dirinya orang baik? Kalau teman-teman mengaku diri teman-teman orang baik, silakan angkat tangan. Jujur, jujur. Jujur, jangan karena di gereja nggak angkat tangan. Ada, 1, 2. Yang lain, kalau nggak mau angkat di dalam hati nggak apa-apa lah. Oh banyak sekali di ujung sana. Terus, siapa yang kalau dihitung-hitung dalam sehari, kira-kira dosanya lebih sedikit daripada berbuat baiknya? Angkat tangan. Oh ada lagi 2, terus 3, 4, 5, banyak banget. Yang malu dalam hati nggak apa-apa angkat tangannya. Terus, atau gini aja deh, kadang-kadang lebih banyak berbuat baiknya daripada berdosanya. Wah, angkat tangan lagi, ayo. Nggak bisa ngitung, oke lah, nggak apa-apa. Terakhir, siapa yang tidak suka kalau orang lain ngasih tahu yang buruk tentang diri kita? Angkat tangan. Oke, yang lain? Wah, nggak mau angkat tangan. Mungkin yang nggak mau angkat tangan tuh malu gitu ya. Tapi pasti aku tahu dalam diri teman-teman ada beberapa orang, beberapa di antara teman-teman yang mengaku kalau teman-teman itu menganggap dirinya baik. Kalau orang kena musibah, ya itu kan dia jahat. Kan aku orang baik, jadi nggak kena musibah. Puji Tuhan. Nah, aku ingin hari ini kita membaca satu perikop yang sangat luar biasa. Roma 3 ayat 9 sampai 20. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan pada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Di dalam terjemahan The Message atau MSG, Micin itu, judul perikop itu diberikan judul yang sangat bagus. Di depan saudara, we're all in the same sinking boat. Kita semua ada di dalam perahu yang sedang tenggelam. Ini judul yang bagus sekali menurutku, walaupun tidak aslinya kan nggak ada judul perikop, tapi ini diberikan, tapi judul ini cukup bagus untuk menggambarkan isinya. Kita semua adalah orang yang berdosa. Kita semua sama-sama berada di dalam sebuah perahu yang sedang tenggelam. Kita semua akan tenggelam dan mungkin sudah tenggelam di dalam lautan dosa. Dan kita semua tidak bisa keluar dari perahu itu ataupun keluar dari laut itu. Walaupun keluar dari perahu itu pasti akan tenggelam di lautnya. Kita tidak bisa keluar. Kita semua adalah orang yang berdosa di dalam perahu yang sedang tenggelam. Roma 3:23, upah dosa adalah maut. Jadi kita semua ada di posisi ini. Teman-teman sudah baca di Roma 3, tidak ada seorang pun yang baik, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mungkin kita mencari Allah tapi tujuannya apa? Jadi kita semua ini terjebak di dalam tubuh yang kita pakai sekarang ini, tubuh daging. Melakukannya dosa. Dosa. Kalaupun
ada orang yang benar, tetap orang itu sudah berdosa sejak lahir. Mazmur 51 Daud mengatakan, sesungguhnya di dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sejak lahir kita sudah berdosa. Tahu ya, kita ini orang yang berdosa. Kalau beberapa nggak sadar, hari ini harus sadar. Kita semua ini orang berdosa, bahkan sejak kita lahir kita sudah berdosa. Seandainya aja ada satu orang yang hidupnya benar, pasti mata Tuhan sudah tahu orang itu. Pasti mata Tuhan sudah tertuju kepada orang itu. Gak percaya, kita baca Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Kejadian 6 ayat 5 sampai 6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ya, semua manusia ingin berbuat jahat. Itu zamannya Nuh. Dan dosa itu sudah memuncak. Di ayat 8, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kalaupun ada satu orang yang berbuat benar, yang hidupnya benar, pasti Tuhan sudah tahu orang itu. Orang itu adalah Nuh pada zamannya. Sehingga Tuhan menyelamatkan Nuh, dibonusi 7 orang keluarganya. Jadi totalnya 8 orang. Nah, Nuh, orang yang diselamatkan pun dari air bah, pada akhirnya tetap berdosa lagi. Habis keluar dari air bah, dia mabuk terus telanjang dan baca di Alkitab pada ceritanya. Terus anaknya bla itu. Jadi Nuh, orang yang benar pun pada zamannya diselamatkan dari air bah, pada akhirnya dosa. Dosa, dosa, dosa. Di depan ini yang Kejadian 6 ayat 5 tadi, kejahatan manusia besar. Kecenderungan hatinya selalu ingin berbuat jahat. Jahat, 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 jahat terus. Berbuat baik, oke. Tapi motivasinya berbuat jahat. Aku mau nolong orang nih. Tujuannya apa? Sok ben ya, kapan-kapan kalau orang itu ketemu aku yang lagi dalam masalah, aku ditolongi. Lah itu kan bukan berbuat baik. Berbuat baik karena ada sesuatu. Itu bukan berbuat baik. Berbuat baik itu adalah kalau kita berbuat baik, tujuannya apa? Ya karena kita ingin berbuat baik. Gak ada motivasi lain, itu berbuat baik. Tapi kalau kita berbuat baik karena punya motivasi tertentu dalam hati kita, itu namanya kejahatan. Aku bahas ini di Teens bulan lalu kalau nggak salah. Jadi kalau kita berbuat baik, motivasi kita salah, itu namanya kejahatan, bukan berbuat baik. Ada motif-motif tersendiri di dalam perbuatan baik yang kita lakukan. Kecenderungan hati kita selalu ingin berbuat jahat, jahat, jahat. Bahkan untuk ukuran Paulus, rasul yang cukup wow banget, dia mengatakan seperti ini, Roma 7:19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Aku tahu dalam hati kepingin berbuat baik, tapi aku nggak ngelakuin itu. Aku tahu jahat itu salah, tapi kok aku ngelakuin itu. Itu Paulus yang bilang. Untuk orang seukuran Paulus masih bisa mengatakan seperti itu. Dalam hati aku kepingin berbuat baik, tapi aku malah melakukan yang jahat. Paulus loh mengatakan seperti itu. Kita tahu Paulus manusia bisa salah. Nah, ini dia makanya mengaku di ayat ini. Kalau aku tahu yang baik, tapi aku nggak melakukan yang baik. Aku tahu itu salah, tapi justru aku ngelakuin. Kecenderungan hati manusia selalu ingin berbuat jahat. Agustinus, Bapak Gereja yang tadi ada namanya itu, Augustine of Hippo, mengatakan non posse non pecare. Tidak bisa tidak berbuat jahat. Kita ini inginnya dosa terus. Tidak bisa tidak berbuat jahat. Sidik-sidik dosa, sidik-sidik dosa, dan seterusnya. Benar apa enggak, dicek ke diri sendiri ya. Jadi ini bukan aku menghakimi, tapi kita self-check lah, kita ngecek diri kita sendiri. Dan tahu teman-teman, hukuman dosa adalah maut. Kalau kita berbuat dosa, satu aja, itu kita nggak bisa masuk surga. Satu aja. Satu dosa tidak bisa membuat kita masuk surga. Jadi tempat kita di neraka. Yo, silakan bilang sama kiri kanannya, rumah kita di neraka bro, sis. Sekali lagi, rumah kita di neraka bro, sis. Nah mungkin pada poin ini teman-teman mulai bilang, aku gak mau dengar, ini khotbah apaan sih? Khotbah kok kayak gini ya, bahasnya dosa ya.
khotbah apa ini? Gak mau denger, gak mau denger. Aku kasih tahu teman-teman ya. Kalau teman-teman bilang aku gak mau denger sama keadaan diri teman-teman sendiri yang berdosa, itu seperti teman-teman sekarang ke rumah sakit, terus dokternya bilang, maaf nih, Dek, gitu ya. Ini habis dicek ternyata kamu kena coronavirus, ya. COVID-19, 14 hari lagi mati nih. Ya. Nah terus teman-teman bilang apa? Aku gak mau denger, gak mau denger. Aku sehat, aku enggak kena corona, aku sehat. Apakah dengan mengatakan itu teman-teman sembuh? Tidak. Itu artinya teman-teman menutup diri dari yang namanya obat. Karena kan sudah ada nih katanya obat corona. Nah kalau teman-teman bilang, aku gak mau denger, aku orang yang sehat-sehat aja, aku enggak sakit. Padahal beneran sakit. Itu artinya teman-teman menutup diri dari obat yang ada. Nah sama, kalau aku bilang tadi, kita semua orang berdosa. Terus teman-teman bilang, gak mau denger. Itu sama aja seperti teman-teman menutup diri dari obat, dari dosa teman-teman. Bener apa enggak? Wah ya itu pasti bener lah. Kalau gak bener gak ngomong di sini. Kebenaran itu tetap kebenaran. Truth is truth. Entah teman-teman mau denger atau enggak, kebenaran tetap kebenaran. Teman-teman tetap orang berdosa. Mau mengaku gak mengaku, tetap orang berdosa. Satu lagi nih, tadi yang pertama bilang gak mau denger. Yang kedua adalah teman-teman yang mendengarkan firman ini, tetapi oke, ya gitu doang. Ya sudah, lanjut. Ya, orang yang tidak gemetar terhadap fakta bahwa teman-teman kita adalah orang berdosa. Itu orang jenis kedua. Orang jenis kedua ini, kenapa tidak gemetar? Karena tidak mengenal siapa Allah. Wah, besar sekali urusannya. Orang yang tidak gemetar saat mengetahui fakta bahwa dirinya adalah orang berdosa dan tahu hukumannya apa, itu adalah orang yang tidak tahu siapa itu Allah. Allah kita adalah Allah yang adil. Setiap dosa pasti dihukum. Kita berkatakan, dia tidak membiarkan satu dosa pun tidak dihukum. Setiap dosa pasti dihukum. Nah orang yang tidak gemetar saat tahu fakta ini adalah orang yang tidak tahu siapa Allah. Karena Allah adalah kasih. Allah adalah Allah yang adil. Setiap dosa pasti dihukum. Coba kita bayangin sejenak ya. Kita imajinasi sejenak lah. Bayangin saat Allah menciptakan alam semesta. Dia bilang, jadilah terang. Jadilah bintang, planet. Bintang ada di orbitnya. Tuhan bilang, jadilah bintang, bintang kamu mengorbit di orbitmu. Bintang taat. Tuhan di Kejadian 1, Roh Allah membuat air menjadi tenang. Air ikut, air taat jadi tenang. Allah bilang, gunung kamu di sana. Gunung taat, gunung di sana dan tidak pindah tempat. Gunung taat sama Tuhan. Tapi bayangin saat Allah menciptakan manusia. Jangan makan pohon itu. Tidak, aku ingin makan pohon itu. Saat Allah bilang, jangan berdosa. Tidak, aku ingin berdosa. Benar apa benar? Itu diri kita. Saat Allah menciptakan manusia yang sangat sempurna dibandingkan yang lain, ciptaan yang lain, justru manusia tidak taat. Bahkan manusia melawan Tuhan. Manusia hanya ingin pemberian Tuhan. Manusia mengkhianati Tuhan dan bahkan melarikan diri dari Tuhan. Adam dan Hawa setelah makan buah itu, terus dia ngumpet. Manusia yang diciptakan lebih sempurna dibanding ciptaan yang lain justru mengkhianati Tuhan. Wow, luar biasa. Bahkan hanya mengejar pemberian Tuhan. Kalau ke gereja itu yang ramai saat ibadah biasa atau saat KKR kesembuhan. KKR kesembuhan. Kenapa? Sakitnya bisa sembuh. Kalau di sini sakitnya nggak sembuh, cuma dengerin firman pulang makan. Banyak kan orang yang datang ke gereja hanya karena pingin ini, pingin itu dan seterusnya. Pingin terus. Maunya tangan Tuhan. Aku bilang sama Jason waktu kita nge-meet sekitar tahun lalu itu, aku masih ingat tempatnya di WS itu, kita membahas tentang orang yang hanya mengejar mujizat Tuhan. Orang yang mengejar mujizat Tuhan, tok gitu ya, itu adalah orang yang ingin tangannya Tuhan tapi tidak mencari hatinya Tuhan. Wow. Coba dicek teman-teman. Ke gereja supaya ini, supaya itu, supaya ini, itu. Teman-teman ke gereja tidak mencari hati Tuhan.
Tapi teman-teman mencari tangannya Tuhan. Cuma tangannya aja, buat apa kalau cuma punya tangannya Tuhan? Yang penting itu kan hatinya Tuhan. Timothy Keller mengatakan, religious people find God useful, but Christians find God beautiful. Orang beragama mencari Tuhan, karena apa? Karena Tuhan itu ada gunanya. Aku bahas ini juga di teens bulan lalu kalau nggak salah. Jadi orang beragama mencari Tuhan karena Tuhan itu bermanfaat. Menurut sebuah penelitian, orang pergi ke gunung yang keramat, ke gua-gua, ditanyai, kamu ke sini mau nyari apa? Supaya aku pulang dari sini bisa kaya, bisa sembuh, bisa sukses, bisa makmur, bisa bla bla bla. Dengan pertanyaan yang sama diajukan ke orang yang pergi ke gereja, kamu ke gereja ngapain? Sama jawabannya, supaya bisa kaya, supaya bisa sembuh, supaya bisa bla bla bla. Terus bedanya orang ke gunung sama orang ke gereja apa? Ada bedanya satu, di gereja ada AC-nya, di gunung nggak ada AC-nya. Jadi orang ke gunung sama orang ke gereja sama aja, motivasinya sama. Nah, apakah kita ini termasuk orang yang seperti ini? Bu, kita ngecek diri kita sendiri. Kita ini nyari Tuhan karena Tuhan itu beautiful, indah, atau karena Tuhan itu useful, bisa kita pakai buat macam-macam. Tahu nggak teman-teman, kenapa aku membahas hal ini selama lebih dari 25 menit? Ini kenapa aku membahas materi ini selama lebih dari 25 menit? Karena kita tidak akan pernah tahu seberapa baiknya Tuhan kalau kita tidak pernah tahu seberapa rusaknya diri kita. Wow, keren banget. Paul Washer mengatakan, kita tidak tahu seberapa banyaknya dosa kita, sama seperti ikan yang tidak tahu seberapa basah air di sekitarnya. Banyak banget, tapi kita bilang, enggak, cuma sedikit. Hari ini dosa cuma 3 lah paling lah. Tadi bangun tidur 1, siang lupa doa makan, sama lupa pamitan tadi pas mau ke gereja. Cuma 3. Padahal banyak sebenarnya, tapi kita nggak sadar, ya kan? Hanya orang yang hanya sadar sedikit dosanya adalah orang yang hanya sedikit membutuhkan juru selamat. Tapi orang yang tahu seberapa banyak dosanya adalah orang yang sangat membutuhkan keberadaan juru selamat. Jadi kalau kita hanya tahu sedikit, hanya sadar sedikit dosa kita, yang sadarnya sedikit, sama seperti kita hanya membutuhkan juru selamat sedikit. Kalau kita hanya mengaku diri kita ini berutang 100.000, kita hanya membutuhkan orang yang ecek-ecek buat nebus 100.000 kita. Tapi kalau kita sadar kita ada orang yang berhutang 2M, gak mungkin kita akan meremehkan orang lain. Pasti kita akan, Bu ditolongi aku 2M ini, sitik-sitik lah, utangnya ben bar. Ya sama, Tuhan itu seperti bintang. Seperti bintang. Kalau kita merasa kita hanya sedikit berdosa, itu seperti kita melihat bintang di siang hari. Ini bintang selain matahari ya, bintang lainnya. Kita seperti melihat bintang di siang hari. Apa yang kita lihat? Tidak ada bintang. Tapi kalau kita sadar seberapa banyak dosa kita, sama seperti kita melihat di malam hari. Ada bintang yang indah di sana. Ya sama. Kalau kita hanya sadar sedikit tentang dosa kita, itu seperti kita mencari bintang di siang hari. Enggak ada. Tapi kalau kita sadar seberapa banyaknya dosa kita, itu seperti kita mencari bintang di malam hari. Ya pasti ketemu. Kalau enggak mendung langitnya. Pasti ketemu. Pertanyaannya, apa yang dapat mengalahkan dosa kita? Apa obatnya? Ya, oke lah, kita ini orang berdosa, oke lah. Terus apa? Nah, kita orang berdosa terus kenapa? Obatnya apa? Nah, kita punya jawabannya. Yohanes 3:16, 1 Yohanes 3:16, 1 Yohanes 4. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya kita bisa ditebus. Ini mungkin ayat hafalan setiap orang Kristen. Mungkin ini kita semua ngapalin. Tapi kita nggak tahu seberapa kuat ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia rela turun sendiri Tuhan Yesus ya. Rela meninggalkan kesetaraannya dengan Bapa sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Dan memilih untuk mengosongkan dirinya, lahir ke dunia, rela dihina, disiksa, dan sebagainya, rela mati. Bahkan dikatakan di Ibrani, sedikit lebih rendah dari malaikat. Ya Allah mau diturunkan derajatnya. Supaya apa? Ya itu tadi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia
Tuhan Yesus mau turun untuk menebus dosa kita. Ini yang disebut sebagai kasih karunia. Kitanya nggak layak, kitanya kita nggak layak menerimanya, dan Allah juga tidak wajib memberikannya kepada kita. Tapi syukur kepada Tuhan, Tuhan rela memberikan kasih-Nya yang begitu besar untuk kita, yang berdosa. Dia yang adalah pencipta dari semua yang ada, harus rela dihina, diinjek-injek oleh ciptaannya sendiri. Supaya apa? Supaya aku dan teman-teman bisa diselamatkan. Wow, ini luar biasa banget. Kalau nggak bilang wow, ini berarti agak gimana gitu. Wow, ini luar biasa banget. 2 Korintus 5:21. Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa harus menjadi dosa, supaya kita yang berdosa bisa ditebus dosanya. Tuhan Yesus yang mulia harus rela menjadi hina, supaya kita yang hina bisa dimuliakan bersama Bapa selamanya. Dia yang adalah Allah, salah satu pribadi dalam Allah Tritunggal, harus rela meninggalkan, bahkan ditinggalkan oleh Bapa. Eloi, Eloi lama sabachthani, kita bahas itu minggu lalu sama Ci Aya. Supaya apa? Supaya kita yang adalah musuhnya Allah bisa diperdamaikan dengan Allah. Bukan lagi budak dosa, tapi kita adalah tawanan Kristus. Wow, ini Injil banget ini. Gak pernah dengar ya? Nah, ini dengar makanya. Maka Kristian mengatakan, Tuhan Yesus ditolak supaya kita diterima. Tuhan Yesus dibenci supaya kita dikasih. Tuhan Yesus dihukum supaya kita diampuni. Tuhan Yesus mati supaya kita yang harusnya mati bisa hidup selamanya. Wow. Ini adalah betapa indahnya Injil yang kita miliki dibanding agama lain kalau mau jujur. Bahkan Injil ini jauh lebih indah daripada film yang rilis 13 Februari kemarin. Milea, Suara dari Dilan. Ini yang lebih indah. Karena apa? Karena tanpa salib, kita tidak akan pernah membayangkan betapa dalam dan seriusnya kita bisa mengatakan bahwa Allah itu kasih. Kita tahu Allah itu kasih melalui Dia turun dan rela mati demi kita. Itu adalah kasih, 1 Yohanes 4. Bukan kita mengasihi, tapi karena Allah telah lebih dulu mengasihi kita. Itu kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Tuhan Yesus kasih nyawa itu. Ini kasih yang luar biasa banget. Kenapa Tuhan Yesus mau mengasihi kita? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang agama lain. Kenapa Tuhan Yesus mau? Ini kan bodoh ya. Kok Allah mau jadi manusia, mau mati, itu kan bodoh ya. Oh iya benar. Paulus mengatakan, Injil itu adalah kebodohan bagi orang yang tidak mengenal Kristus. Wow. Tapi kebodohan ini sangat kita perlukan. Supaya apa? Karena kita harusnya mati, tapi kita bisa hidup lagi karena Tuhan. Ini Injil yang luar biasa banget. Di salib, kita melihat, ini Michael Reeves, dia menulis buku Delighting in the Trinity, itu bagus banget bukunya. Dia melihat Trinitas dari sudut pandang yang lain. Dia bilang seperti ini, di salib kita melihat betapa hebatnya dan kuatnya kasih Allah yang mampu mengalahkan kegelapan dosa dan kejahatan. Itu salib, itu Injil, itu kasih Tuhan. Yang gak pernah dengar, ya dibuka telinganya kita dengar hari ini. Teman-teman mau gak percaya firman ini? Itu pertanyaan terbuka. Boleh yes, boleh no, up to you. Teman-teman mau gak menerima firman Injil ini? Teman-teman yang belum pernah mendengar Injil ini, saya berdoa supaya teman-teman dibukakan mata hatinya, supaya bisa melihat betapa indahnya Injil yang kita sebenarnya punya, orang Kristen punya. Kalau agama lain mencari Tuhan, kalau Kristen, bukan kita mencari Tuhan, Tuhan yang turun mencari kita yang terhilang. Dia rela meninggalkan 99 domba hanya untuk satu domba tersesat. Mungkin kita yang tersesat. Teman-teman yang jawab sendiri. Nah, ada juga mungkin yang mendengar tapi oh ya sudah, masuk kanan, keluar kiri. Kalau aku pengen ngomong ini bukannya kasar ya. Yang mendengar ini perkataan Nabi Yeremia bilang, orang yang seperti itu adalah seperti orang Israel yang dikasih tahu suruh bertobat supaya nggak masuk pembuangan tapi nggak mau nurut. Yeremia bilang, kamu punya mata tapi tidak melihat, kamu punya telinga tapi tidak bisa mendengar. Wow, keras banget ini tamparannya. Tuhan Yesus di Matius 13, 14-15 bilang,
Melihat tapi tidak melihat. Mendengar tapi tidak mendengar. Nabi Yesaya bilang, melihat dan melihat tapi tidak mengerti. Mendengar dan mendengar tapi tidak mengerti. Punya mata tidak melihat, punya telinga tidak mendengar. Karena apa? Ada selumbar. Itu mungkin ego teman-teman. Aku ini orang baik, aku ini bukan orang jahat. Kok aku disuruh ngaku dosa, bla bla bla. Itu karena ego. Ego menjadi selumbar mata kita dan penutup telinga kita. Kalau teman-teman mau buka itu dengan bantuan Roh Kudus, teman-teman akan bisa menerima betapa indahnya Injil ini. Terakhir pertanyaannya. Nah terus kenapa? Kalau Injil itu seperti itu, terus kenapa? Kalau kita sudah menerima Injil, terus kita harus apa? Jadi aplikasinya. Kalau kita sudah mendengar Injil, terus kita harus ngapain? Aku akan menutupnya dengan sebuah cerita dari Cina. Ada bukunya, aku membawa tapi karena tadi hujan nggak jadi tak bawa. Bukunya 300 halaman, fontnya agak besar, jadi kalau nggak suka baca, bisalah. Fontnya agak besar, 300 halaman. Bukunya B5, penulisnya Eugene Bah dan Brother Yun atau Brother Chu kalau nggak salah. Oh, hujan lagi. Di Cina, sejak Cina menjadi negara yang merdeka, dipimpin oleh namanya Mao Zedong itu, nanti disensor ya, Mao Zedong itu memimpin komunis, Kristen dilarang di Cina. Orang Kristen disiksa dan dianiaya dan seterusnya. Bahkan mereka persekusi atau disiksalah. Di Cina itu ada 2 jenis gereja. Gereja legal dan gereja ilegal. Gereja legal atau TSPM, Trisa Patriotic Movement, adalah gereja yang mau mendaftarkan diri ke pemerintah. Mereka, pemimpinnya langsung dicopot, diganti sama orang komunis, suruh mimpin gereja. Yang diajari, ya bukan Alkitab dong, pasti ajaran komunis. Makanya tahun lalu teman-teman mungkin mendengar ada berita bahwa pemerintah Cina akan menghapus beberapa isi Alkitab dan mengganti isinya dengan ajaran komunis. Ya itu yang terjadi sampai sekarang ini di Cina. Gereja resmi, pemimpinnya dibuang, orang komunis jadikan pemimpinnya. Yang khotbah, ya orang komunis itu. Yang kedua, gereja ilegal. Salah satunya adalah underground church, gereja bawah tanah. Mereka adalah gereja yang tidak mau mendaftarkan diri mereka ke pemerintah. Karena apa? Mereka ingin tetap memberitakan Injil yang murni. Mereka ngumpet-ngumpet kalau ibadah, bukan di bawah tanah ya, walaupun namanya underground ya, tapi mereka ngumpet-ngumpet. Mereka buat gua sendiri, mereka di rumah sendiri, berkedok les nyanyi lah, apalah. Karena mereka takut kalau pemerintah tahu, pasti mereka ditangkap, disiksa. Pemimpinnya pasti pernah masuk penjara. Mungkin pernah dengar nama Watchmeni, terus apa lagi? Chang Rongliang itu pemimpin satu yang pemimpin hebat, dan lain sebagainya. Setiap pemimpin, setiap pastor pasti pernah masuk penjara dan pernah disiksa. 3 tahun, 6 tahun, 12 tahun, 9 tahun, dan seterusnya. Mereka pernah disiksa, bahkan mereka ya gitulah di penjara. Mereka siap, mereka bahkan yang belum pernah masuk penjara, ketika diwawancarai, pemimpinnya bilang gini, tanya gini ya, kamu pingin apa? Dia bilang, aku cuma pingin satu, aku belum masuk penjara, aku pingin masuk penjara. Itu pemimpinnya. Kenapa orang Cina, Kristen di Cina mau kayak gitu? Karena mereka sudah mendengar Injil. Mereka tahu, bukan mereka lagi yang hidup, tapi kasih Kristus yang hidup di dalam diri mereka. Yet not I but through Christ in me. Ini video, judulnya sih tulisannya rare ya, langka. Karena memang aku harus mengakui, penulis buku itu pun mengatakan itu langka banget untuk dapat video seperti itu. Kalau Adi gambarnya agak jelek banget itu aku sudah mendownload 720p atau 1080p, itu kayak gitu gambarnya. Memang susah banget dapat gambarnya, dan aku bersyukur dapat gambar yang tadi. Dan aku ingin teman-teman tahu satu hal, kenapa mereka mau menderita. Yang kita senang di AC kayak gini, kenapa mereka mau menderita? Apakah kita siap kalau misalkan pemerintah datang tiba-tiba kita dimasukin penjara, disiksa gitu, kita siap enggak? Kayaknya enggak. Mungkin aku juga belum siap. Tapi mereka yang di Cina siap. Kenapa? Karena mereka sadar apa itu Injil. Hidup mereka diubahkan. Bahkan kekristenan di Cina tumbuh sangat pesat sampai sekarang. Kristen adalah agama ilegal di Cina. Ilegal. Enggak ada namanya Kristen yang resmi, itu enggak ada. Kristen itu ilegal. Tapi kalau mau hitung-hitung, negara dengan jumlah penduduk Kristen terbesar di dunia adalah Cina. Kebangunan rohani tidak lagi berpusat di Eropa dan Amerika. Sekarang kebangunan rohani ada di pusatnya Asia, Cina. Cina sudah siap untuk mengirimkan banyak sekali misionaris karena mereka tahu Injil tidak boleh berhenti di mereka.
Injil harus terus disebarkan ke seluruh dunia sampai Tuhan datang kedua kalinya. Mereka sudah menyiapkan banyak sekali misionaris ke suku-suku minoritas dan negara-negara yang non-Kristen. Mereka siap. Dan mereka sudah dilatih untuk itu. Bagaimana dengan kita? Setiap kita harusnya bisa mengatakan, pada akhirnya ya, setelah mendengar Injil, setiap kita pada akhirnya harus bisa mengatakan, tolong di next PPT-nya, harus bisa mengatakan ayat di depan. Ini adalah ayat favoritku, kemarin nanya ayat favoritku apa, nih ayat favoritku. Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Siapa gerangan Ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang selama-lamanya. Amin. Tidak ada yang kuingini selain engkau. Seperti rusa rindu akan sungai, demikian juga jiwaku merindukan engkau Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap engkau selama-lamanya. Fokus hidup kita bukan di dunia. Kita mau kaya, kita mau sukses itu sementara. Yang kelihatan sementara, itu Pak Bekti sering bilang itu ya. Yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan itu kekal. Fokus hidup kita bukan di dunia, tetapi di langit yang baru dan bumi yang baru. Itu rumah kita, bukan di sini. Semoga teman-teman punya hati yang mau berubah. Bukan, kita nggak bisa dengan usaha kita perlu dengan bantuan Roh Kudus. Pada akhirnya tadi kita bisa mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya.